Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi pada semester genap ini dengan saya Bu Nisa. Ya, mohon maaf ya kembali bahwasanya kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, ya kita harus banyak-banyak mengambil sisi-sisi dari pembelajaran daring ini, sisi positif ya. Artinya apa? Artinya juga banyak waktu yang kita kita dapatkan ketika kita melaksanakan pembelajaran daring ini. Jadi makanya manfaatkan waktu itu dengan baik ya, dengan dengan membuat sebuah manfaat-manfaat dari pembelajaran itu supaya lebih berguna. Apalagi ini di semester genap, ini adalah penentu dari kalian itu naik atau tidaknya. Jadi memang ada istilah-istilah yang menyatakan bahwasanya belajar langsung aja itu nggak ngerti, apalagi Zoom. Nah, ya memang kita belajar melalui Zoom itu banyak hal yang miss-nya, banyak yang nggak kita ketahui. Tetapi kalian kan sudah diberikan buku, artinya literasi membaca itu adalah salah satu manfaat yang juga bisa kita manfaatkan selama masa pandemi ini. Jadi buku yang ada di rumah itu nggak boleh kalian letakkan saja, tetapi harus kalian baca. Itu untuk mungkin pelajaran-pelajaran yang non eksak. Untuk pelajaran-pelajaran eksak itu kalian harus banyak melatih dengan apa? Dengan menjawab soal-soal. Ya, mulai dari sekarang itu sudah mengumpul uang untuk apa? Membeli buku-buku bank soal, kemudian mengerjakannya. Karena apa? Karena di kelas 11 inilah banyak materi-materi yang harus banyak kalian serap untuk nanti kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu mungkin pengantar dari saya ya. Untuk bagi para siswa yang belum menyelesaikan ya tugasnya kemarin yang nilainya itu masih banyak sekali yang nggak tuntas, segeralah kalian itu menuntaskan nilai-nilai kalian ya, sampai dengan nanti jangan sampai nanti pas semester genap ini kemudian pada waktu penerimaan raport kalian itu nggak tuntas. Nah, 2 mata pelajaran lebih aja itu kalau nggak tuntas kalian bisa tinggal kelas. Jadi di sini adalah penentu kalian. Jadi pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Oke, pada materi pada minggu ini ya, kita akan mulai dari penjajahan, masih penjajahan, tetapi bukan yang dilakukan oleh Jepang, bukan dilakukan oleh bangsa Eropa, melainkan pada bangsa Jepang. Nah, langsung saja saya akan men-share ya PPT saya pada hari ini. Oke, nah jadi materi kita pada pagi hari ini ya, kita itu membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, jadi indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah kita menganalisis ya bagaimana ya latar belakang itu Jepang itu nanti terlibat dalam Perang Dunia Kedua sampai dengan nanti Jepang itu masuk ke Indonesia. Nah, jadi nanti ada sebab-sebab dan juga ada tujuan-tujuan kenapa Jepang itu ikut serta dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya dia masuk ke Indonesia. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama itu kita menganalisis. Nah, materi kita itu adalah tirani matahari terbit. Nah, ketika kita membahas tentang tirani, nah apa sih istilah tirani itu yang bisa kalian telaah, nak? Coba ada yang bisa membantu saya, apa yang dimaksud dengan istilah tirani? Ada yang bisa jawab, nak? Tirani. Nah, jadi kan di sini kalau kalian lihat di buku sejarah pada bab kedua nanti di semester kedua, semester genap itu ada materi tirani matahari terbit. Nah, apa pengertian dari tirani? Nggak ada ya yang bisa jawab. Nah, tirani itu disimbolkan sebagai sebuah penguasaan, kekejaman, ya kekejaman. Nah, sementara kalau matahari terbit itu kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia khususnya, kalau matahari terbit itu dari timur ya,
ya kan? Nah, simbol matahari terbit dari timur itu adalah simbol dari keberadaan Jepang. Makanya tirani matahari terbit itu disimbolkan bagaimana penguasaan Jepang secara kejam oleh bangsa Jepang. Nah, jadi ketika kita membahas tentang tirani matahari terbit, kita akan menganalisis bagaimana si Jepang ini nanti akhirnya bisa menyatakan dirinya bisa masuk ke bangsa Indonesia melalui propagandanya, melalui sindiran-sindiran halus untuk bisa masuk ke Indonesia dengan kata-kata saudara tua. Nah, artinya Jepang itu menganggap dirinya itu sebagai saudara dari bangsa Indonesia. Nah, saudara dari mana yang dimaksudkan? Saudara yang berasal dari Asia. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat bahwasannya apa? Rentetan-rentetan yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Dunia nantinya ya, Perang Dunia ketika nanti Jepang itu memulai memberanikan diri ya melawan Rusia pada saat itu, dan Jepang itu menang terhadap Rusia pada saat itu. Lalu Jepang itu merasa bahwasannya dia di atas angin, bahwasannya apa? Bahwasannya kekuatan militer Jepang itu sangat luar biasa sekali ya ketika dia bisa memenangkan Rusia. Padahal kalau kita tilik memang lebih lanjut, kenapa Rusia pada saat itu sedang kalah? Karena memang pada saat itu ya militer mereka itu sedang lemah-lemahnya, ya kan? Nah, mereka dikalahkan oleh Nazi Jerman pada saat itu yang memang bersekutu dengan si Jepang ini. Nah, hal ini membuat si Jepang itu berada di atas angin, kemudian memberanikan diri lagi menyerang satu negara yang merupakan salah satu negara adikuasa di dunia, yaitu Amerika. Dengan apa? Dengan penyerangan Pearl Harbor, ya. Nah, penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor itu pun secara tiba-tiba, tidak ada ultimatum, tidak ada pemberitahuan. Nah, inilah yang disayangkan oleh bangsa Amerika ketika pada pagi hari ya mereka sedang melakukan aktivitas pagi seperti apa, mandi, kemudian olahraga di Pearl Harbor itu terjadi penyerangan. Datanglah kapal-kapal perang ya, pesawat-pesawat udara militer Jepang itu dari atas itu langsung membom Pearl Harbor tersebut. Nah, ini yang disayangkan, kemudian dari kejadian ini banyak sekali korban jiwa yang bagi tentara-tentara Navy Amerika pada saat itu. Nah, jadi hal ini dinyatakan oleh Jepang bahwasanya itu kemenangan, tetapi bagi Amerika ini bukanlah perang. Kenapa? Tidak ada ultimatum, tidak ada pemberitahuan bahwasanya mereka akan diserang. Kalau ada saja pemberitahuan, pasti mereka akan bersiap-siap, mereka pasti akan menyerang Jepang juga. Kenapa? Mereka pasti akan memikirkan tidak mau kejadian sama menimpa Amerika sama dengan Rusia. Nah, seperti itu ya. Jadi alasan Jepang kenapa dia itu nanti ikut di dalam Perang Dunia Kedua karena dia ingin mendapatkan satu hegemoni ataupun penguasaan terhadap apa? Terhadap negara-negara yang ada di Asia. Nah, artinya Jepang itu memulai debutnya untuk menjadi negara imperialis ya ketika dia bisa menguasai ketika dia bisa memenangkan perang terhadap Rusia. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana penguasaan terhadap Kepulauan Indonesia, ini kalian bisa lihat ya di slide saya, bahwasanya seperti yang saya jelaskan tadi, sejak pengeboman pelabuhan Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang ya pada 1941, ini serangan terus dilancarkan oleh baik oleh Jepang maupun Amerika pada saat itu. Nah, hal ini juga dilihat ya bahwasanya apa? Belanda yang pada saat itu tengah menjajah di Indonesia juga itu merupakan sekutu dari Amerika. Nah, jadi pada saat itu, pada saat Belanda masih menjajah di Indonesia dan memang keadaan keadaan dunia juga sedang melemahkan blok barat. Blok barat ini terdiri dari Amerika, kemudian Rusia ya, kemudian Belanda juga berada di blok barat. Hal ini kemudian dijadikan Jepang itu suatu kesempatan, akhirnya ya dia serang lagi Belanda yang berada di
Indonesia pada saat itu yang sedang menjajah. Nah, memang ya pada saat itu keadaan Belanda juga sangat-sangat lemah sekali. Jadi ketika Belanda itu nanti diserang oleh Jepang ketika berada di Indonesia, Belanda itu kalah. Ya, Belanda itu kalah. Lalu nanti Lalu nanti Jepang ini akhirnya dapat merebut wilayah kekuasaan Belanda itu termasuk di Indonesia menjadi wilayah kekuasaannya. Nah, inilah yang akhirnya nanti membuat Jepang itu semakin di atas awan dia, di atas angin dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwasannya ya kedudukan dia sangat kuat dengan angkatan-angkatan militer dia yang sangat kuat dan tangguh juga. Ya, nah jadi hal ini nanti kita bisa lihat bagaimana nanti Jepang pada 1941 itu dia mulai melakukan penyerangan terhadap Belanda. Kemudian nanti di tahun 1942 nanti Belanda menyerah tanpa syarat kepada si Jepang. Nah, itu akhirnya nanti membuat bangsa Indonesia sedikit merasa lega ya. Awalnya sedikit merasa lega karena apa? Mereka lepas dari Belanda tetapi masuk kepada penderitaan yang baru. Nggak tahu ya pada saat itu bangsa Indonesia bahwasanya ketika masuk dengan Jepang itu akan lebih baik, ternyata lebih buruk dia. Nah, jadi serangan-serangan yang ditujukan Jepang terhadap Belanda di Indonesia itu punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu ya ingin mendapatkan cadangan bahan-bahan logistik, kemudian bahan-bahan industri perang seperti minyak tanah, timah, dan aluminium yang sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, itu dia. Jadi, di sini kalau kalian baca ya di PPT yang sudah saya share, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke. Nah, jadi nanti awal pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai pada tahun 1942. Kalian bisa lihat di mana nanti ya pertama kali daerah yang ada di Indonesia yang bisa dikuasai oleh Jepang itu adalah wilayah di Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Namanya Tarakan. Nah, kenapa mesti di Tarakan yang pertama kali dikuasai oleh Jepang pada saat itu? Karena memang Tarakan ini adalah penghasil minyak, penghasil timah, kemudian penghasil aluminium yang sangat banyak. Jadi bahan-bahan untuk untuk bahan-bahan untuk perang itu berada di Tarakan ini semua. Minyak itu banyak sekali di sini. Namun ya Belanda juga nggak bodoh. Jadi ketika si Jepang ini mengincar Tarakan pada saat itu ya, Belanda akhirnya itu cepat-cepat untuk membakar ladang-ladang minyak yang ada di Tarakan. Sehingga apa? Ya udah kalau mereka kalah pun Jepang nggak boleh juga menguasain. Nah seperti itu. Dibakarlah sumber-sumber minyak oleh Jepang ya, oleh Belanda pada saat itu sehingga si Jepang ini tidak mendapatkan apa-apa karena apa? Ladang-ladang minyak, sumber-sumber minyak itu sudah dibakar, sudah dibumi hanguskan oleh Belanda. Nah, tapi ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya apa? Bahwasanya ketika Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, dia itu didukung oleh bangsa Indonesia sendiri pada saat itu. Nah, kenapa? Karena memang bangsa Indonesia itu merasa bahwasannya dengan slogan Jepang tadi, saudara tua, merasa bahwasannya mereka itu dibantu untuk lepas dari penjajahan Belanda. Nah, dibantu oleh siapa? Itu tadi saudara tuanya. Siapa saudara tuanya? Ya Jepang tadi. Nah, padahal di balik itu semua kita bisa lihat ada udang di balik batu dari kegiatan membantunya Jepang terhadap Indonesia ya. Nah, jadi ketika nanti Jepang sudah menguasai di beberapa daerah yang ada di Indonesia, nanti kita bisa lihat bagaimana Belanda itu bisa menyerah tanpa syarat akhirnya ke Jepang. Dengan apa? Dengan sebuah perundingan ya, dengan sebuah perundingan. Nama perundingan itu ada perundingan Kalijati, di mana perundingan tersebut itu ya
Perundingan yang dihadiri oleh Jepang, perwakilan dari Jepang dan juga perwakilan dari Belanda untuk menandatangani kesepakatan bahwasanya Belanda menyerah pada Jepang. Ya, ini perjanjian Kalijati namanya. Beda dengan perjanjian Linggarjati, itu nanti ketika bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, ini nanti adalah perjanjian ketika bangsa Indonesia belum merdeka dan di mana Jepang itu merasa bahwasanya harus ada perjanjian penyerahan terhadap Belanda untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Nah, dari pihak Belanda itu nanti diwakilkan oleh Jenderal Terporten. Dan kalau dari Jepang itu diwakilkan oleh Jenderal Hitoshi Imamura atau yang terkenal dengan panggilan singkatnya adalah Jenderal Imamura dari Jepang. Akhirnya ditandatangani dan resmilah pada Maret 1942 Indonesia itu diduduki oleh Jepang dan Belanda itu menyerah tanpa syarat ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang pendudukan Jepang ini hanya selintas saja ya. Nah, ada dampak-dampak positif dan juga ada dampak negatif. Walaupun dampak positifnya itu sangat sedikit, sangat enggak, saya bilang bukan dampak positif sih, tetapi ketika waktu itu bangsa Indonesia itu merasakan bahwasanya itu dampak yang paling besar karena apa? Mereka bisa lepas dari imperialisme Belanda. Nah, dampak negatif lebih parah lagi. Kenapa? Ya bangsa Indonesia itu dijajah oleh Jepang yang memang dia benar-benar menghabiskan atau mengeksploitasi dengan habis-habisan sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, bukan saja sumber daya alam yang akan dieksploitasi oleh Jepang, tetapi sumber daya manusianya juga dieksploitasi. Kenapa? Karena memang Jepang sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk apa? Untuk tentara-tentara ya dalam perang-perang nanti di Asia Timur Raya. Makanya ini membuat ya dampak yang sangat besar sekali bagi kehidupan sosial, budaya dan politik di Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu dia. Nah, ini adalah bagaimana sistem pemerintahan. Tapi sebelum kita masuk ke sistem pemerintahan, silahkan terlebih dahulu bagi kalian yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan, silahkan. Silakan. Ada pertanyaan yang berkaitan tentang pendudukan Jepang atau munculnya Jepang pada kancah Perang Dunia Kedua, silahkan. Ada? Sudah paham dengan penjelasan saya? Oke, silahkan, Priyo. Mem, jadi tadi Rusia itu sama USSR sama nggak, Mem? Sama, sewaktu itu sama. Pada saat itu memang namanya itu dia. Sama, nak. Jadi sekarang itu kan sudah berubah namanya ya kan, tetapi sama sih. Nah, jadi mereka itu penganut paham komunis dia. Jadi nanti blok barat itu bersatu dia. Pada waktu itu ya ingin karena terjadinya pertikaian antara blok komunis juga dan Rusia pada saat itu juga diserang oleh Jepang. Nah, dia masuk ke blok barat nanti dia itu. Ya, sama. Oke. Rio, sudah jelas? Jelas, Mem. Oke, yang berikutnya yang lain ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana nanti sistem pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia? Nah, sistem pemerintahan Jepang nanti yang ada di Indonesia itu Jepang menggunakan sistemnya dengan ekonomi militer. Nah, ekonomi militer itu apa? Mengeksploitasi sumber daya alamnya, dan militer itu apa? Mengeksploitasi sumber daya manusianya untuk dijadikan tenaga perang. Jadi makanya ketika nanti di zaman pendudukan Jepang itu banyak sekali masyarakat di Indonesia itu dilatih perang, kemudian dibentuklah badan-badan seperti badan-badan militer, nanti kita akan bahas ya, seperti PETA, kemudian
Eiho Kebodan yang merupakan tujuannya adalah pembentukan tentara-tentara militer. Nah, maksud dari pendudukan tentara-tentara militer ini bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi untuk apa? Untuk dipakai Jepang di dalam perang, ya, di dalam perang di Asia Pasifik. Termasuk nanti tentara-tentara di Indonesia itu dibawa ke Birma atau ke Burma, ya, dibawa ke Burma untuk perang pada saat itu juga. Jadi Jepang ini dia sangat pintar sekali, dia sangat kekurangan sumber tenaga manusia untuk dijadikan tentara-tentara perang. Nah, dijadikanlah daerah-daerah itu sebagai penghasil dari sumber daya manusianya untuk angkatan perangnya. Nah, itu dari segi negatif, dari segi positif, kita itu akhirnya bisa mengetahui bagaimana teknik-teknik dalam persenjataan, dalam militer. Jadi nanti ketika dibentuknya tentara-tentara militer, ya, yang dibentuk oleh Jepang seperti PETA, nah di Indonesia itu mulai muncul, ya, tokoh-tokoh yang sangat ahli sekali dalam militer, kemudian dalam strategi peperangan. Contohnya adalah salah satu tokoh di Indonesia yang ini kita jadikan pahlawan nasional juga adalah Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman itu adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia yang lulusan dari PETA. Nah, jadi ketika nanti si Jepang ini dikalahkan lagi, ya, dengan Amerika Serikat dengan pemboman 2 kota Hiroshima dan Nagasaki, kita ini sudah punya bekal. Di Indonesia itu sudah punya bekal militer. Artinya apa? Orang-orang yang ada di Indonesia itu sudah punya strategi militer, kemudian sudah ada orang-orang yang strategi dalam penyerangan ataupun dalam peperangan itu sudah ada. Karena apa? Karena badan-badan yang dibentuk oleh Jepang tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika nanti Jepang itu masuk ke Indonesia ada propaganda. Propaganda itu adalah satu kegiatan yang mengiming-imingkan bangsa Indonesia bahwa menjadi bagian dari Jepang itu. Nah, jadi propaganda yang dilakukan oleh Jepang ini nanti dia menyatakan bahwasanya dia cahaya Asia, dia pelindung Asia, dia pemimpin Asia. Jadi namanya ini adalah Nippon, ya. Nippon ini berarti Jepang. Ya, Nippon itu adalah simbol dari Jepang. Nah, jadi Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia itu adalah propaganda halus, ya. Inti dari kasarnya itu adalah ini bentuk dari penjajahan si Jepang. Oke. Jadi propaganda Jepang ini akhirnya nanti akan menarik simpati dari masyarakat Indonesia yang ketika nanti si Jepang itu sudah menduduki bangsa Indonesia, nah hanya satu organisasi yang boleh berdiri pada saat itu. Karena apa? Karena Jepang melihat bahwasanya mayoritas agama yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia adalah Islam, ya, maka dia ingin menarik simpati lagi umat Islam itu dengan mengizinkan, ya, organisasi Islam itu berdiri, yaitu organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Jadi kalau kalian lupa, ini nanti sering nih masuk di dalam soal-soal, baik itu soal-soal ujian yang di sekolah maupun di luar. Kalau kalian sering lupa, ingat aja mie ayam gitu, ya. Mie ayam berarti dia MIAI. MIAI itu Majelis Islam A'la Indonesia. Inilah salah satu organisasi yang diperbolehkan, ya, organisasi Islam yang boleh diperbolehkan pada masa Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia yang dimana pada saat itu mayoritasnya Islam. Nah, kemudian juga nanti Indonesia juga menarik simpati bangsa Indonesia dengan apa? Bangsa Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih tetapi harus bersebelahan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hinomaru. Dan nanti ketika organisasi MIAI ini, ya, merasa keberatan dengan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ketika Jepang menerapkan kebijakan sekere. Sekere itu adalah kebijakan untuk membungkukkan setengah badan menghadap Gunung Fuji, Kekaisaran Jepang. Nah, itu bertolak belakang. Artinya apa? Artinya Jepang itu dia menyuruh bangsa Indonesia
yang mayoritas agama Islam itu menyembah menyembah Jepang yang haluannya adalah dewa matahari. Nah, ini akan bertentangan. Nanti akhirnya si MIAI ini, Majelis Islam A'la Indonesia, itu melakukan sebuah sebuah perdebatan, kemudian melakukan sebuah kritikan sampai dengan mereka nanti mengadakan sebuah pemberontakan yang akhirnya Majelis Islam A'la Indonesia ini dibubarkan oleh Jepang. Nah, itu dia. Disinilah nanti ya yang menjadikan bangsa Indonesia itu mulai tahu maksud dan si Jepang ini sudah berbeda dari awalnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Mungkin minggu depan akan kita lanjutkan lagi pada materi yang sama, masih tetap tentang Jepang. Oke, sebelum saya menutup, ada pertanyaan tentang materi yang saya bahas yang baru tadi. Silahkan. Ada? Tidak ya? Ya, mudah-mudahan aja bermanfaat. Oke, silahkan kalian kerjakan psikologi. Untuk psikologi hari ini saya hanya membuat satu soal ya. Satu soal itu soal esai, di mana waktunya hanya 15 menit. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.